itu memberikan opsi-opsi, saran-saran yang berbeda-beda. Nantinya kita akan diajak berdiskusi, ngobrol gitu. Dan kira-kira mana nih yang lebih, dan akhirnya kita sendiri gitu, yang akhirnya kayak terbuka pikirannya gitu. Oh iya ternyata emang ini lebih baik ya. Oh iya ternyata selama ini yang aku pegang itu prinsipnya salah ya. Gitu. Jadi kayak kita punya pandangan yang lebih netral kayak gitu ke konsultasi dengan ahli itu seperti itu. Walaupun memang teman-teman nggak punya akses untuk ke sana, kebetulan karena aku memang di Ibunda gitu ya. Di Ibunda dia ada layanan lain pakai line curhat gratis. Itu rata-rata yang megang adalah sarjana psikologi seperti aku atau teman-teman kakak-kakak yang lagi S2 untuk jadi psikolog kayak gitu. Jadi memang bagus juga gitu. Jadi kayak bolehlah seminggu sekali ngobrol-ngobrol, sharing-sharing masalahnya gitu sama teman-teman di Ibunda. Kemudian ini yang paling penting, terakhir yang paling penting. Gitu kan. Kalau teman-teman rajin mantengin Instagramnya Kak Novi, tahu Kak Novi nggak? Kak Novi Heal Yourself. Nah beliau ini sering banget, nah emang dia topiknya itu psikologi Islam gitu. Jadi udah banyak banget penelitian, bahkan dulu aku juga di kampus pun juga ada materinya gitu. Psikologi Islam, keterkaitan antara ibadah-ibadah kita dengan kesehatan mental kita. Jadi memang ada kaitannya nih. Ketika memang kok aku udah sholat tapi nggak pernah sih ngerasa enak. Oh mungkin sholatnya kurang khusyuk. Oh mungkin sholatnya gerasa kerusuk. Allah Akbar doang. Atau mungkin aku kurang meresapi baca. Atau kok aku baca Quran masih ngerasa nggak tenang. Misalkan. Oh mungkin aku baca deh artinya. Gitu. Oh ternyata setelah baca artinya lebih tenang. Atau banyak loh terapi zikir itu juga ada. Jadi kayak memang iman jadi gini. Kalau kata Kak Novi ya, aku baca di Instagram. Iman itu memang bukan satu-satunya alasan kenapa orang jadi punya mental health issue. Tapi mental health itu dipengaruhi juga oleh keimanan kita. Kayak gitu. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Fisik, kita harus jaga kesehatan. Psikis, mental kita. Kita jaga mental kita dengan apa? Tadi nih, self-help, meditasi, journaling, coping stress dengan tepat, konsultasi dengan ahli. Kemudian iman kita, rohiyah kita, keimanan kita isilah dengan ibadah-ibadah dan ibadah wajib dan ibadah sunnah yang melengkapi dari usaha-usaha dunia lain kayak dunia yang sudah kita usahakan gitu kayak jaga kesehatan, pola makan, self help, coping stress dan lain-lain. Jadi kayak dikolaborasikan gitu keseluruhannya. Jadilah sehat mental gitu. Walaupun ya mungkin tetap ada lah ya namanya stres, rasa-rasa cemas itu pasti mungkin masih ada. Cuman ya kita jadi punya benteng pertahanan gitu kan biar nggak langsung nggak stres banget gitu kan, nggak langsung burn out, nggak langsung meledak gitu kan. Tuh, sebenarnya konsepnya kayak gitu sih. Nah, setelah sehat mental, harapannya apa gitu kan? Harapannya kita ini bisa lebih produktif, berprestasi, dan melaksanakan misi dari Allah dengan lebih baik. Kan emang tujuannya itu ya. Tujuan kita sehat mental, sehat fisik, sehat finansial mungkin juga gitu kan adalah untuk lebih produktif, berprestasi, dan yang terpenting adalah melaksanakan misi dari Allah itu dengan baik kayak gitu. Itu sih yang paling penting ya. Jadi memang itu harapannya, itu tujuannya kenapa kita harus sehat mental. Oke. Nah ini kita kan tugasnya punya misi nih menjadi khalifah fil ardh. Tapi kadang tuh ada ya orang yang kalau ditanya, aku tuh insecure deh sama orang. Aku tuh selalu ngerasa aku nggak bisa apa-apa. Ditanya kan, oh kamu ngerasa nggak bisa apa-apa ya? Emangnya kamu belum kenal belum sih sama diri sendiri gitu kan? Akhirnya dia, enggak sih, aku aja nggak tahu aku maunya apa. Aku juga nggak tahu aku bisanya apa. Nah ini sebenarnya ketika kita pengen berprestasi, pengen bermanfaat gitu kan, bukan kita yang nggak punya potensi,
tapi lebih ke kita nih yang belum kenal dan belum tahu apa sih potensi kita gitu. Jadi kan tadi di awal si WHO ini udah bilang ya bahwa kesehatan mental ada bagian yang menuliskan bekerja dengan produktif, ya kan? Nah, bekerja dengan produktif kan berarti kita anggaplah sebagai beramal, amaliyah, ilmu amaliyah. Itu kalau akhirnya kita tidak sehat mental, akhirnya kita nggak bisa kan menjalankan atau tidak optimal menjalankan produktivitas ini. Nah, gimana kita mau produktif kalau akhirnya kita nggak tahu apa sih yang mau kita kerjain, apa sih yang mau kita lakuin, apa sih yang kita mau berikan manfaat. Nah, ini pentingnya untuk kenalan sama diri sendiri. Siapa kita? Apa sih yang kita suka? Apa sih potensi diri kita? Apa sih kelebihan aku ya? Aku punya kelebihan. Kayaknya aku kurangnya doang deh. Banyak ya orang yang kalau ditanya kelebihannya nggak tahu. Tapi kalau kekurangannya, dia kali bisa nulisin panjang banget kayak gitu. Itu karena kita terbiasa untuk melihat sesuatu diri kita tuh negatif. Bagaimana kita memandang diri kita ini yang kayak seringkali yang justru nggak jarang bikin kita juga jadi nggak sehat pun diri kita sendiri kayak gitu. Cobalah untuk mulai menggali apa ya kelebihanku. Oh, kelemahan aku ini gitu. Nanti kalau dia udah tahu nih kelemahan yang ada nih tipe orang yang udah tahu kelemahan terus dia ungkit-ungkit terus iya aku mah orangnya enggak rapih gitu kan. Jadi kayak emang aku mah orangnya begini gitu. Jadi kayak dia merendahkan dirinya sendiri padahal kan di balik kelemahannya ini bukan untuk diratapi terus tapi untuk oh iya aku punya kelemahan berarti aku masih manusia dan itu nggak apa-apa banget. Gimana caranya aku mengatasi kelemahan ini dan aku mengoptimalkan kelebihan yang aku punya. Kan konsepnya begitu ya. Bukan kayak ini aku emang orangnya punya kelemahan kayak gini emang aku tuh nggak bisa bukan kayak gitu kan tapi lebih ke bagaimana kita akhirnya bisa mengatasi berdamai dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. Terus kita juga cari tahu nih apa ya hambatan yang akan aku temui ke depannya. Kesempatan apa yang akan aku punya mungkin oh iya aku nih punya privilege di RQ nih misalkan aku punya privilege uh, ikut beasiswa fakultas kan kalau aku oh berarti aku nih masih aku punya banyak kesempatan untuk punya akses kegiatan fakultas gitu kan misalkan nah ini kita coba untuk melakukan analisis SWOT ke diri sendiri dengan kita SWOT analisis untuk bisnis untuk diskusi-diskusi gitu kan kayak di kampus, di organisasi kita analisis SWOT. Tapi pernah nggak sih kita analisis SWOT diri sendiri? Nah itu dia. Pernah nggak? Pertanyaannya. Coba teman-teman kalau misalkan lagi belum kenal nih ya, mungkin ada teman-teman yang di sini mungkin belum kenal sama diri. Kok aku nggak tahu ya mau jadi apa? Kok aku kuliah nih cuma rutinitas aja deh. Kok aku kuliah nih kayaknya cuma ngikutin kepengenan Umi Abi deh gitu misalkan ya. Coba untuk kenalan lagi sama diri sendiri. Ya nggak apa-apa, kalaupun akhirnya nanti keilmuannya misal nggak kepake. Misal ya, ya lah aku mah ini kuliah kimia segala macam ini mah ngikutin keinginan Umi Abi. Yang penting kita tahu, oh iya nanti setelah lulus dari kimia aku punya skill untuk kerja di bidang yang aku suka, di bidang yang aku memang passionate kayak gitu. Jadi memang penting banget untuk kenal dulu sama diri sendiri. Kenali diri, tahu apa yang kita punya dan tahu, oh kalau aku punya ini, kayaknya nanti aku bisa bikin produk ini deh. Produk ini kayaknya bisa bermanfaat ya buat orang. Kayak gitu ya. Atau kalau emang mentok banget nih, kagak bisa nih aku analisis SWOT nih, aku nggak aku banget, aku orangnya nggak bisa berpikir sendiri gitu, harus ada orang lain yang bantu. Oke, coba tes minat bakat dan intelijensi ke psikolog. Mulai dari 100.000 kayaknya ada gitu. Kayak gitu. Jadi coba usahakan untuk mengenali diri sendiri dengan upaya-upaya yang memang bisa teman-teman capai kayak gitu, bisa teman-teman akses. Analisis SWOT mungkin, kalau misalkan tidak ada psikolog di daerah terdekat, bisa tes online, atau mungkin dengan ketika nanti sudah nabung dan lain sebagainya, bisa dengan ya, tabungan itu gitu. Oh yaudah aku nanti coba ikut tes online di sini deh setelah nabung, kayak gitu kan bisa. Jadi memang mengupayakan lah untuk mengenal diri teman-teman sendiri. Oh sambil nunggu tabungannya, aku coba deh analisis SWOT diri sendiri, itu kan juga bisa. Jadi memang yang paling penting adalah kenal dulu sama diri sendiri. Oke lanjut.
Yang kedua ada optimalkan. Setelah mengenal diri, syukurilah kelebihanmu dengan melakukan hal bermanfaat dan terima tuh kekurangan-kekuranganmu. Oh iya, emang aku mungkin secara fisik gitu misalkan contoh. Secara fisik aku emang gak cantik-cantik amat sih, tapi ternyata aku pintar. Gimana akhirnya kepintaran aku bisa aku gunakan untuk membantu orang banyak. Oh iya, kan anak psikologi. Bisa aku mungkin join volunteer curhatnya ibunda gitu kan. Aku dengerin membantu mengatasi permasalahan kesehatan mental orang-orang deh gitu kan. Itu bisa gitu kan. Kita cari tahu tapi potensi diri yang bisa kita optimalkan gitu. Kita fokus dulu lah sama hal-hal yang baik tanpa mengesampingkan bahwa kita ini punya kekurangan dan itu nggak apa-apa banget. Jadi konsepnya nggak semua orang itu sempurna. Nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada seorang pun yang sempurna gitu. Ada aja kurangnya. Kalaupun ada yang dia kayaknya sempurna banget gitu kan. Itu bukan sempurna, tapi dia bisa menutupi atau dia mungkin bisa mengatasi ketidaksempurnaannya. Gitu. Yang paling penting adalah jangan pernah bandingkan potensi kita dan kurangnya kita sama orang lain. Kadang kan ada orang yang tipenya takabur ya, tipe-tipenya sombong gitu kan. Gue mah pinter, dia mah kagak, kerenan gue lah. Itu kan ada juga yang kayak gitu. Hati-hati teman-teman, jangan sampai itu juga kayak gitu. Karena gak cuma kekurangan aja yang bisa kita bandingkan dengan orang lain. Kelebihan pun zaman sekarang banyak yang bisa dibandingkan sama orang lain. Gitu. Apalagi dengan adanya sosmed. Mudah sekali kita untuk mengetahui, oh dia mah keren kerja di sini. Tapi kerenan gue lah udah kerja di Big Four misalkan gitu kan. Zaman sekarang lebih mudah untuk kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Hati-hati. Karena rules-nya adalah jangan kita bandingkan. Diri kita, kalau mau bandingin diri kita, bandingin sama diri kita yang kemarin. Oh, ternyata aku sudah berprogres. Oh, ternyata aku udah nggak sesombong dulu, misalkan. Dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan berbeda. Dan berbedanya ini justru yang menjadikan manusia unik. Cuma ada satu di dunia ini yang kayak aku. Yang kayak teman-teman. Cuma ada satu. Dan itu unik. Kayak gitu. Itu ya, keren banget. Terus, kalau teman-teman coba sadari gitu, aku pernah belajar ini di psikologi positif, ada namanya kebersyukuran. Bentuk bersyukurnya kita sama Allah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi diri. Oh, aku udah dikasih pinter nih, udah dikasih ilmu, udah kuliah selesai. Gimana ya cara aku bersyukur sama Allah yang akhirnya membawa kebermanfaat untuk orang banyak? Oh iya, aku ngisi webinar kayak gitu. Oh iya, aku kerja di badan sosial misalkan. Oh iya, aku dengerin curhatan teman-teman. Itu adalah bentuk bersyukur kita. Jadi jangan sampai kita selalu merasa, ini mah emang pinter dari Umi sama Abi. Ya enggak, Umi sama Abi juga pinternya juga dari Allah gitu kan, yang ngasih kepintaran. Yang ngasih genetik juga dari Allah. Jangan lupa, kita mensyukuri potensi diri dengan mengoptimalkannya. Mengoptimalkannya apa? Di-upgrade, ikut kelas-kelas. Kayak teman-teman hari ini, Masya Allah, keren-keren banget pada join agenda ini. Dari pagi sampai sekarang udah mau siang kayak gitu ya. Teman-teman mengupgrade diri. Inilah bentuk teman-teman bersyukur menuntut ilmu. Ya kan? Terus nanti setelah dari sini ternyata teman-teman udah dapet ilmu. Terus dipraktekkan. Itu kan bentuk bersyukur yang lain juga. Jadi memang Masya Allah sekali gitu ketika kita memang sudah tahu kita punya potensi, kemudian kita manfaatkan dengan tujuan, aku mensyukuri nikmat potensi yang Allah berikan dan juga ini sebagai misi aku sebagai khalifah fil ard. Coba bayangin ketika memang kita punya visi dan misi seperti itu, pahalanya banyak apa teman-teman? Jadi kembalikan lagi, semuanya yang memang untuk Allah. Semua kapasitas yang kita punya, semua potensi kita punya, itu kan nggak lain dan nggak bukan dari Allah untuk Allah gitu kan. Dari Allah untuk untuk Allah gitu kan. Kita kan nggak dapat, ibaratnya kita nggak dapat apa-apa selain pahala kalau kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, kita masih yang kayak bla 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 gitu kan. Masih kayak, tapi aku nih gajinya kecil banget. Wajar sih sebenarnya kalau kita ngerasa kayak butuh uang yang lebih gitu, karena memang ada yang mungkin keperluannya banyak gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak bersyukur dan kita lupa atas nikmat-nikmat lain, itu yang perlu teman-teman hati-hati sekali gitu ya. Emang nih masalah rezeki ini
dan hal-hal yang kita dapat dari Allah ini harus hati-hati banget dan selalu tanamkan ingat-ingat dari Allah. Kapanpun bisa diambil, kapanpun bisa dihilangi. Kalau menurut Maslow, oke, jadi gini konsepnya. Kita nih sebagai manusia emang punya keinginan, emang didesain punya keinginan untuk mencapai sesuatu. Ada namanya hierarkinya Maslow, namanya hierarchy of needs. Yang paling bawah adalah kebutuhan dasar biologis. Makan, minum, bernafas. Terus di atasnya lagi ada apa, lagi ada apa. Ada salah satu piramida keberapa gitu yang lupa. Itu adalah need of achievement. Emang kita ada keinginan, kecenderungan, rasa-rasa pengen untuk mencapai sesuatu. Dan itu wajar. Itu memang fitrahnya manusia. Jadi nanti ketika kita sudah mencapai hal tersebut, sudah mencapai, misalkan sudah berprestasi, udah lulus kuliah, udah kerja, gajinya udah 2 digit, misalkan. Kita akan merasa bahagia, merasa berharga. Nah ini, biasanya nih, di sini nih celah-celahnya. Yuk, kita ingat-ingat lagi, bersyukur, dan ingat. Kalau semua pencapaian yang kita raih sampai hari ini adalah atas rahmatnya Allah, atas kehebatannya Allah. Jadi jangan lupa pencapaian-pencapaian kita tetap harus kita ingat lagi bahwa oh iya ini dari Allah nih. Jangan sampai kita sombong nih jadi anak-anak yang akhlakos gitu, jadi mahasiswa yang akhlakos gitu kan. Karena pada dasarnya kita punya keinginan untuk mencapai sesuatu dan itu nggak apa-apa banget dan wajar sekali. Cuman diingat lagi, keinginan untuk mencapai sesuatunya jangan sampai lupa bahwa ini adalah untuk semata-mata hanya karena Allah. Oke. Nah ini yang sering kita baca gitu ya, sering kita lihat di mana-mana. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Nah ini, jangan lupa bersyukur. Siapa tahu nikmatnya, ditambah nikmatnya tuh nggak perlu uangnya tambah banyak, gaji tambah banyak deh. Mungkin kebahagiaan, kesehatan mental, kesehatan fisik gitu kan ketika kita bersyukur. Terus jadi lebih semangat, lebih banyak orang yang diberi manfaat dan sebagainya. Oke, alhamdulillah sudah selesai materinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan celotehan aku pagi menjelang siang ini. Semoga ada faedah dan kebaikan-kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari materi yang aku sampaikan pada pagi hari. Terima kasih. Boleh sekali kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan kepada Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nada atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata memang sangat penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, ini mungkin teman-teman di sini masih ada yang kepo nih. Apa sih yang harus aku lakukan gitu. Nah, sudah ada yang raisen nih, Kak Naila Solihah. Jika mau bertanya, boleh silahkan. Silahkan Kak Naila. Baik, terima kasih Kak. Mungkin aku izin perkenalkan ya Kak, saya Naila Nisa Solihah dari Garut. Izin menanyakan, ketika seseorang itu tuh punya trauma trauma yang lumayan agak berat di masa lalu, otomatis kesehatan mentalnya itu terganggu ya. Nah, untuk kedepannya itu akan jadi apakah bakal berpengaruh ke masa depannya dia atau enggak gitu? Gimana pandangan kakak sendiri? Terima kasih Kak. Oke, ini aku jawab satu persatu ya teman-teman gitu. Aku rasa ini akan panjang sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Cuman nggak apa-apa, kita pagi ini sharing-sharing aja gitu kan. Terkait trauma di masa lalu gitu kan. Ini salah satu topik yang lagi rame di mana-mana ya, trauma. Entah itu dari keluarga, dari mungkin yang pernah dulu punya pernah pacaran mungkin atau pernah suka sama orang terus ada trauma-trauma tersendiri gitu kan, itu mungkin memang lagi banyak gitu yang membahas gitu. Punya trauma apakah akan mempengaruhi masa depan atau enggak gitu ya pertanyaannya.
mempengaruhi atau enggak itu bisa jadi. Ada orang-orang yang akhirnya dia bisa berdamai dengan trauma-traumanya, ada orang-orang yang akhirnya belum bisa berdamai dan terpengaruh nih, misalkan ketika lagi nggak kenapa-napa sebenarnya, terus tiba-tiba kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia teringat sama traumanya, atau kita sebut sebagai trigger. Kalau bahasa kita ya, bahasa psikologinya itu bahasanya trigger. Ketika lagi di kantor misalkan gitu kan, terus tiba-tiba si bosnya ngomel-ngomel, marahin, kerjaan kamu tuh nggak bener, kamu tuh nggak guna. Terus dia keinget, ting, oh iya dulu apa ngomong begini nih kak. Langsung dia dan mungkin dia nangis ke kamar mandi, atau mungkin badan dia bergetar hebat, dia keinget sama masa lalunya. Itu bisa jadi terpengaruh ketika memang tidak diatasi. Trauma atau hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu nggak mungkin kita bisa ubah, ya kan? Dia akan tetap sama. Oh, kita punya kenangan si papa nih dulu pernah ngomel-ngomel. Itu kan nggak bisa hilang. Kecuali kita tiba-tiba amnesia. Hilang untuk pikiran. Kan baru. Kita nggak akan pernah ingat lagi. Cuma, bagaimana akhirnya ada orang-orang kok bisa sih dia heal dari si traumanya gitu. Karena dia apa? Mengusahakan. Mengusahakan dengan apa? Datang ke psikolog. Bu, saya pengen sembuh dari trauma. Dulu papa saya suka marah-marah, suka KDRT ke papa saya, ke mama saya. Saya mau sembuh, Bu. Ceritakan. Emang gimana latar belakang keluarganya? Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti psikolognya akan bantu teman-teman untuk heal dari trauma. Bisa nggak sih sebenarnya kalau kita pakai self-help? Mungkin aja bisa. Untuk mengatasi trigger-trigger saat trigger-triggernya muncul. Oh, tadi si bos marah-marah, keinget sama papa yang dulu suka marah-marah. Dulu papa juga pernah bilang aku nggak berguna. Misalkan. Oh, oke. Aku ke kamar mandi, setelah bos marah-marah, oke, aku pergi dari hadapan si bos. Aku ke kamar mandi misalkan. Aku nangis dulu. Oh, pakai self-help tadi yang udah aku tulis misalkan. Validasi dulu self-help. Oh iya, si bos marah-marah. Itu kan bos, itu bukan papa. Papa itu ada di kampung misalkan. Oh, papa itu di kampung tadi itu si bos marah-marah karena ada kerjaan aku yang salah. Bukan berarti aku tuh nggak berguna. Aku bikin kesalahan dan itu wajar. Bagaimana aku memperbaiki kesalahan aku? Bisa kita mengatasi trauma dengan kemampuan self help. Tapi untuk apa ya, mengatasi yang ketika triggernya muncul kayak gitu. Dan nggak selalu kita nih punya kemampuan loh untuk mindful kayak tadi gitu, kayak nggak mungkin kita akan selalu kayak iya aku lagi sedih, tuh nggak mungkin. Ada aja fase dimana kita akhirnya ngerasa kayak emang aku tuh nggak berguna. Ada, emang aku tuh anaknya salah mulu, emang aku pantes dimarah-marahin gitu kan misalkan. Ada fase dimana kita kayak gitu. Makanya kita ke psikolog, ke psikiater, nyari bantuan, biar apa? Biar kita nih punya kendali atas diri kita. Kayak gitu. Ya, jadi bisa kita mengatasinya saat itu ketika lagi onset, ketika lagi kena trigger, kita bisa untuk mengatasinya kalau kita punya kemampuan itu, self-help. Tapi ketika memang sudah sangat mengganggu keseharian, masa depan, sebaiknya dipulihkan. Apalagi kalau traumanya terkait pengasuhan, teman-teman. Teman-teman kan di sini insya Allah mungkin pada pengen nikah, pengen punya anak, pengen punya keluarga. Ketika memang masih ada trauma-trauma yang dirasakan, yuk coba berdamai. Kalaupun memang berdamainya tidak bisa dengan tidak bisa dilakukan sendiri, teman-teman bisa coba untuk seeking for help ke profesional. Ini kejawab ya Mbak Nila. Ada lagi mungkin Mbak Nila yang mau ditanyakan atau Ya, apakah Mbak Naila sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Kak, sangat terjawab. Oke, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Vina. Oke, dipersilahkan Mbak Vina untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai kesehatan mental ini. Sebenarnya bagaimana sih apa parameter dari kesehatan mental itu tersendiri? Kadang kan dalam 1 minggu ini misalnya mood kita baik, terus kadang dalam 1 minggu itu banyaknya buruk.
apakah itu ketidakkonsistenan mood itu menjadi salah satu pertanda atau penyebab gangguan dalam kesehatan mental? Lalu di atau muslimah terdahulu agar kesehatan mental itu dapat terjaga selain dari ibadah wajib dan sunnah tadi. Mungkin sekian. Oke. Terkait apa sih kalau misalkan kita mood swing gitu ya? Kalau kita mood swing sebenarnya itu sehat mental nggak sih? Gitu kan pertanyaannya. Jadi gini teman-teman. Mood swing itu wajar. Kita punya mood yang berubah-berubah itu wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah perubahan-perubahan yang ekstrim. Ekstrim gimana? Ketika kita tiba-tiba seminggu full ngerasa depressed, ngerasa tertekan banget, ngerasa down banget. Down itu bener-bener kayak down banget. Bahkan mungkin ada keinginan-keinginan untuk mati, untuk meninggal, untuk bunuh diri. Kemudian seminggu berikutnya kita jadi happy banget. Kayak nggak habis tuh tenaga buat jungkir balik, buat ngerjain tugas tuh nggak ada capek-capeknya. Bahkan mungkin kita nggak bisa tidur saking kita ngerasa lagi bahagia banget, lagi full tank banget nih energi. Yang menjadi tak wajar adalah ketika memang sudah mengganggu. Moodnya ini sudah mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu diri sendiri, aktivitas orang lain, interaksi dengan orang lain. Kenapa aku bilang perubahan mood itu wajar? Karena memang itu adalah perasaan yang boleh dirasain gitu loh. Ya wajar banget loh kita ngerasa sedih. Wajar banget hari ini tiba-tiba kita ngerasa senang. Wajar banget kalau hari ini kita tiba-tiba ngerasa, nih aku nggak mau ngapa-ngapain. Misalkan, atau aku emang lagi sedih. Aku tahu aku lagi sedih karena A. Aku tahu aku lagi sedih karena B. Ya wajar kalau kita merasa sedih. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika perasaan-perasaan itu sudah mengganggu. Kayak gitu. Sebenarnya konsepnya tuh tidak ada emosi yang baik dan emosi yang buruk. Semua emosi ada dan semua boleh kita rasakan. Tetapi menjadi tidak baik emosi-emosinya ketika emosinya sudah berubah, mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan diri kita. Gitu. Terkait apa sih? Ini ya, dalam Islam gitu ya. Healing dalam Islam gitu. Sebenarnya ada lagi. Ada namanya metode tadabbur Quran. Itu ada, aku pernah ikut salah satu webinar gitu ya, bareng Mbak Syafira, namanya Mbak Syafira, beliau psikolog. Itu Mbak Syafira Putri Ekayani kalau teman-teman tahu. Beliau pernah ngisi webinar di Kemuslimahan Al-Fat gitu ya, terkait kesehatan mental dan teknik self healing pakai Quran. Itu menurut aku juga lumayan oke sih teknik yang disampaikan oleh Mbak Syafira. Kayak gimana tekniknya gitu kan. Jadi waktu itu Mbak Syafira tuh nyontohin ketika kita lagi ngerasa ada masalah, coba ambil Qurannya dan randomly aja tuh kita buka. Dan kita cari ayat yang kayak randomly. Ayat 54 surat A. Kita baca artinya. Katanya itu adalah salah satu bentuk kita resapi gitu artinya. Katanya sih itu juga salah satu bentuk self healing dalam Islam. Sebenarnya banyak sekali metode-metode self healing dalam Islam. Kalaupun teman-teman pengen baca lebih lanjut terkait self healing dalam Islam, aku sangat merekomendasikan Instagramnya Mbak Novi, Safia, itu healyourself.id. Itu banyak banget teknik-teknik atau pemikiran-pemikiran terkait kesehatan mental yang dikaitkan dengan agama Islam atau kesehatan mental ya perspektif Islam kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Semua ibadah kalau kita kayak dihusyukkan banget gitu ya, kayak tadi aku bilang, aku udah sholat, aku ngerasa udah khusyuk gitu kan. Oh ternyata aku mungkin bacanya kecepatan kali ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan, cepet banget. Apalagi aku udah biasa ngomong cepet, jadi kayak ini aku sholatnya nggak bikin aku tenang gara-gara aku ngomong bacaannya kecepatan deh gitu. Oh mungkin